Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara pelatihan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu semuanya sehat ya hari ini ya. Pak Topo, sehat Pak Topo? Ya, ya Bu Ari, sehat Bu Ari? Alhamdulillah sehat. Ya, ya, oke Bapak Ibu semua, semoga semuanya sehat ya. Baik, sebelumnya sepertinya kalau nggak kita perlu kenalan dulu ya, kayaknya nggak enak walaupun tadi sudah beberapa yang saya kenal gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Baik, sebelumnya, sebentar maaf. Ya, ya, slide-nya sudah tampil, Bapak Ibu? Belum slide show. Slide show-nya belum. Di slide Oh show-nya ya, belum. sebentar. Ini ya, saudara. Aduh. Jangan panik, jangan panik. Ya, ini internetnya sepertinya kurang stabil di tempat saya, Bapak Ibu, jadi mohon maaf. Ya, baiklah. Ya, saya ada pantun dulu ya, Bapak Ibu, biar kita agak rileks gitu ya. Ke Solo membeli serabi. Serabinya gurih dan nikmat sekali. Cakep. Perkenalkan diri kami. Saya Dwi Sarwani dari PP IAKMI. Mantap. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya Dwi Sarwani Sri Rezeki. Silahkan panggil saja saya Dwi. Saya dari PPI Yakmi. Kemudian untuk pendidikan saya S1 di FKM Undip, kemudian S2 di Magister Epidemiologi Undip, kemudian S3 saya ada di GM. Baik, Bapak Ibu, berikutnya. Ini ya, terkait hasil belajar Bapak Ibu hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, peserta mampu menjelaskan terkait prinsip-prinsip dasar surveillance epidemiologi. Ya. Kemudian, ya, untuk indikator hasil belajarnya ada 3. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait pengertian epidemiologi itu apa. Kemudian yang kedua menjelaskan surveillance dalam pelayanan kesehatan itu bagaimana. Kemudian yang ketiga menjelaskan peran surveillance untuk mendukung program kesehatan masyarakat. Baik Bapak Ibu, nanti kita fokus untuk pertemuan siang hari ini ke pengertian surveillance epidemiologi saja. Baik, Bapak Ibu, saya rasa mungkin sudah banyak yang tahu ya terkait dengan surveillance epidemiologi ini ya, Bapak Ibu. Monggo silahkan siapa yang bisa menyampaikan apa itu surveillance, mungkin Pak Topo, Bu Ari, Pak Cua atau Pak John ini. Monggo silahkan apa itu surveillance. Saya Prof. Ya, silahkan Pak Cua. Ya, yang saya ketahui surveillance itu adalah upaya yang sistematis mengenai pencatatan dan pelaporan dari sesuatu kegiatan. Jadi mulai dari proses perencanaan sampai pada evaluasi dari suatu kegiatan atau suatu program, misalnya program surveillance penyakit menular diare misalnya. Ini seperti itu, Prof. Ya, baik sekali jawaban dari Pak Cua. Mungkin ada lagi yang lainnya, Bapak Ibu? Apa itu surveillance? Pak Topo sepertinya ingin menjawab. Ini Pak Topo. Ya, Prof. Yang saya tahu adalah bagian dari satu problem solving sebenarnya. Tujuannya untuk problem solving dari kasus-kasus atau isu-isu yang ada, terutama dikaitkan dengan penyakit, dan itu bisa dimulai dengan melakukan penelitian atau penyelidikan, dengan data, analisis, sampai pada rekomendasi.
Kira-kira seperti itu, Prof. Ya, oke, baik sekali juga jawaban dari Pak Topo. Mungkin ada satu lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya, apa itu surveillance? Bu Ari atau Pak John? Oke, kalau tidak baik. Eh, jadi apa itu surveillance tadi betul sekali yang disampaikan Pak Jua dan Pak Topo ya bahwa surveillance ini adalah pengamatan sistematis Bapak Ibu, pengamatan sistematis terus-menerus ya terhadap data dan informasi ya. Data ini nanti bisa terkait kejadian penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Nah, ini nanti gunanya untuk apa? Gunanya nanti akan mendapatkan memberikan informasi bagi kita gitu ya. Dan informasi itu tentu saja akan kita gunakan untuk pengendalian dan penanggulangan masalah-masalah kesehatan secara efektif dan efisien. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tadi yang disampaikan Bapak Ibu adalah sudah benar semua ya terkait dengan pengertian surveillance ini. Jadi kata kuncinya seperti yang ada di slide bahwa kegiatan itu sistematis dan terus-menerus Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sebatas program gitu ya ada masalah kemudian dilakukan surveillance selesai enggak, tapi itu merupakan suatu siklus yang itu terus-menerus gitu ya. Kemudian ya dikumpulkan itu bisa angka mortalitas, bisa morbiditas gitu ya. Kemudian masalah kesehatan yang lainnya nanti akan mendapatkan informasi dari data yang dikumpulkan dan diolah itu nanti gunanya untuk apa? Untuk dasar kita untuk melakukan pengendalian maupun penanggulangan secara efektif dan efisien seperti itu. Jadi benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu, sekarang bisa ambil kertas Bapak Ibu. Bisa ambil kertas satu saja ya. Kemudian silahkan Bapak Ibu menuliskan di kertas itu ya tuliskan minimal satu tujuan surveillance Bapak Ibu. Ya, tulisannya mohon maaf yang agak besar ya. Kemudian nanti kita tampilkan seperti ini. Tulisannya silahkan. Tuliskan terkait dengan tujuan surveillance itu apa. Ya, oke Pak Topo sudah selesai Pak Topo. Sambil ya sambil dibaca ya Pak Topo. Pengendalian penyakit, Prof. Oke, baik sekali. Ya, tujuan surveillance adalah untuk pengendalian penyakit. Baik, selanjutnya Bu Ari bisa ditampilkan sambil disebut tulisannya Bu Ari. Kelihatan nggak ya, Bu ya? Ya, sambil dibaca aja, dibaca. Ya, untuk pemetaan penyakit mungkin Bu Dwi. Oke, baik sekali. Untuk pemetakan penyakit yang pertama tadi untuk pengendalian, kemudian Bu Ari untuk pemetaan. Lanjutnya Pak Cua. Iya, Prof. Ya, silahkan dibaca sambil ditunjukkan Pak Cua. Tuliskan minimal satu tujuan dari surveillance adalah Ya. untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih Pak Cua. Satu lagi Pak John. Pak John, bisa ditunjukkan? Mohon diulang Bu, pertanyaannya Bu. Tuliskan minimal satu tujuan dari surveillance Pak John. Ya, untuk memastikan suatu penyakit di daerah tertentu Bu. Oke, untuk memastikan kejadian penyakit ya Pak di wilayah tertentu. Baik. Ya, oke, baik. Bagus-bagus sekali ya, benar jawaban Bapak Ibu semua terkait dengan
apa sih tujuan surveillance? Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertiannya. Sekarang kita belajar apa itu tujuan dari surveillance. Nah, Bapak Ibu semua tadi yang disampaikan Pak Topo, Bu Ari, Pak Jua, dan Pak John tadi, saya ringkas seperti ini ya. Jadi apa itu tujuan surveillance? Yang pertama adalah tersedia informasi, Bapak Ibu. Jadi saat kita mengumpulkan data nih, ya, saat kita kumpulkan data dari berbagai sumber tadi, kita akan tersedia informasi, banyak informasi, gitu. Nah, kemudian yang pertama. Nah, kemudian yang kedua dengan surveillance itu tentu saja sebagai kewaspadaan dini, ya. Nanti untuk terjadinya KLB kalau data itu dilaporkan terus-menerus, kita tahu ya apakah terjadi peningkatan 2 kali lipat, apakah case fatality-nya meningkat 2 kali lebih banyak, misalnya seperti itu. Jadi kita tahu karena datanya itu rutin terlaporkan terus-menerus, ya, sistematis, jadi bisa kita gunakan sebagai kewaspadaan dini untuk kejadian luar biasa, ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar penyampaian informasi. Ya, tadi seperti Pak Topo sampaikan tadi bahwa surveillance itu digunakan untuk pengendalian penyakit. Nah, untuk dasar kita menyatakan, oh penyakit itu perlu dikendalikan, itu adalah dasarnya surveillance ya. Jadi data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah tadi akan menghasilkan informasi. Oh ternyata ini di wilayah itu kasusnya meningkat 2 kali lipat. Oh di wilayah itu kasusnya relatif stabil misalnya gitu. Nah dari informasi-informasi itu tadi tentu saja akan kita gunakan nanti untuk rencana intervensi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah yang ketiga sebagai dasar untuk menyampaikan informasi kepada siapa? Kepada stakeholder, kepada atasan, kepada masyarakat dan seterusnya ya dari surveillance. Kemudian yang keempat adalah untuk merencanakan pengembangan program Bapak Ibu ya atau intervensi. Jadi kalau kita itu misalnya ya ada masalah di wilayah itu dan kita sudah mengumpulkan banyak informasi baik nanti kita kumpulkan secara aktif maupun pasif, di situ nanti akan kita gunakan untuk pengembangan program. Ya, kira-kira intervensi yang cocok, yang bagus itu apa seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Mungkin sampai sini ada yang belum jelas, Pak John, Pak Chua, Bu Ari dan Pak Topo terkait Jelas, pengertian dan Prof. tujuan. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau sudah, saya lanjutkan terkait bentuk kegiatan surveillance. Bapak Ibu ya. Jadi bentuk kegiatan surveillance ini Bapak Ibu ingat ya pakai 5 jari. Ya, 5 jari kita mulai dari yang pertama itu adalah pengumpulan data. Ya, jadi data-data kita kumpulkan dari mana sumbernya nanti ada berbagai sumber ya. Apakah dari data primer yang kita kumpulkan sendiri ataukah data sekunder ya yang kita hanya menerima saja seperti itu. Itu pengumpulan data. Kemudian tentu saja setelah data itu kita kumpulkan nih Bapak Ibu, apakah di tingkat puskesmas atau di tingkat dinas kesehatan, itu nanti akan kita olah. Ya, untuk mengolah data tentu saja membutuhkan apa Bapak Ibu? Membutuhkan software. Ya, softwarenya bisa yang paling sederhana misalnya Excel, SPSS, atau Stata dan lain-lain. Terserah Bapak Ibu yang familiar ya, atau petugas surveillance yang familiar untuk pengolahan data. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah analisis dan interpretasi. Tentu saja setelah data kita itu ya kita akan analisiskan ya kita ya misalnya. Maaf Prof, kelihatannya Ya. waktunya sudah habis. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin Ya. seperti itu Bapak Ibu ya nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya tadi ya Bapak Ibu bahwa surveillance itu adalah kegiatan yang sistematik terus-menerus gitu ya terkait dengan pengumpulan data sehingga nanti menghasilkan informasi dan digunakan untuk pengendalian. Kemudian tujuannya untuk kewaspadaan dini. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, selamat warahmatullahi sore Bapak Ibu. wabarakatuh. Ya,
Gimana Selamat nih sore kabarnya Bu Bapak Ari. Ibu? Udah sore gini Sehat kayaknya Bu puasa Ari. enaknya istirahat ya. Iya Bu Ari. Iya, gak apa-apa lah, mudah-mudahan suara saya nggak membuat Bapak Ibu jadi tambah ngantuk nih. Ya, pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas sedikit mungkin ya tentang manajemen upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas. Baik, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah kenal saya, tapi mungkin baru kenal nama ya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi biar Bapak Ibu sayang sama saya mau memperkenalkan diri, boleh? Iya, Boleh Bu. biar tambah sayang ya Pak ya. Ya, nama saya Ari Hoeria. Saya domisili sekarang di Bandung Barat, cuman asalnya dari Cilacap sebenarnya. Untuk pendidikan S1-nya di Kesmas Unsud, saya muridnya Bu Dwi ini. Kemudian S2-nya Ilmu Lingkungan Undip tahun 2012. Kemudian kerja dari tahun 2009 sampai sekarang saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Ya, kita mau belajar tentang manajemen upaya kesehatan masyarakat. Apa sih goalnya atau apa sih indikator keberhasilan dari yang kita akan bahas kali ini? Kita diharapkan akan dapat melakukan upaya manajemen kesehatan puskesmas. Kemudian materi-materi apa saja yang akan kita sampaikan? Nanti kita akan fokus ke perencanaan upaya kesehatan masyarakat. Dalam sistem manajemen itu sendiri ada perencanaan, pelaksanaan, ada pengendalian, tetapi kita akan fokus di perencanaan upaya kesehatan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Bapak Ibu, boleh sharing menurut Bapak Ibu, apa sih manajemen upaya kesehatan masyarakat itu sendiri? Barangkali ada yang mau memberikan pendapat mungkin? Ada yang mau? Nah, kayaknya ini malu-malu ini kayaknya. Malu tapi mau. Lapar Bu Ari, Lapar lapar. ya, udah mau ini soalnya ya, udah mau buka di jam-jam rawan ini. Ya, baik. Kita mungkin langsung aja ya lanjut ke manajemen puskesmas. Tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dalam manajemen puskesmas itu sebenarnya ada 3 poin penting ya, dari mulai perencanaan, kemudian pergerakan pelaksanaan, kemudian yang terakhir pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Dan itu harus berkesinambungan ya satu dengan yang lain biar bisa mewujudkan suatu tujuan yang efektif dan efisien. Begitu juga untuk di puskesmas. Nah, kita kali ini akan membahas tentang perencanaannya saja ya Bapak Ibu ya. Baik, nah untuk perencanaan di puskesmas sendiri, kita dasar-dasarnya atau rujukan yang kita ambil itu sumbernya berasal dari data. Kemudian dari data itu nanti kita olah, setelah olah akan muncul sebuah permasalahan, dari permasalahan banyak itu nanti kita scoring. Masalah mana yang paling utama, yang menjadi prioritas di puskesmas tersebut, dari permasalahan tersebut nanti kita akan buat, dari permasalahan tersebut nanti kita akan buat, Pak John bocor kayaknya nih Pak John. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Tadi dari data, semua data terkumpul, data-datanya apa saja? Kita bisa melihat ada data penduduk, jumlah penduduk, kemudian ada sasaran program, ada SDM dari puskesmas itu sendiri, termasuk di dalamnya anggaran, sarana prasarana, kemudian dari lintas sektornya, kemudian dari data demografi, peta administrasi, kemudian kebijakan-kebijakan terkini mungkin dari Rensa pemerintah, kemudian ada juga cakupan ya, cakupan data-data cakupan program, data kesakitan, kematian. Nah, itu semuanya akan berkolaborasi, akan dianalisa lagi sampai memunculkan sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya, maaf, agak error kayaknya. Kita ambil contoh mungkin ya. Untuk permasalahan misalkan ada lokus gizi buruk di sebuah puskesmas ABCD. Dari kasus gizi buruk ini nantinya kita akan cari nih akar permasalahannya apa. Dari segi faktor manusianya, metodenya, lingkungan, dana, sarana, kenapa bisa menyebabkan adanya gizi buruk. Kemudian dari permasalahan tadi kita akan membuat prioritas masalah ya.
prioritas masalahnya tadi gizi buruk, kemudian alternatif pemecahan masalahnya apa. Nah, alternatif pemecahan ini yang nantinya akan dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Kegiatan inilah yang nantinya akan diakomodir menjadi rencana usulan kegiatan yang selanjutnya akan dilakukan rencana pelaksanaan kegiatan seperti itu. Ya, kemudian tadi balik lagi muncul ke sini ada RUK, RPK ya. Nah, itulah yang tadi kita sebutkan. Jadi kegiatan-kegiatan puskesmas dalam menanggulangi suatu permasalahan di puskesmas itu tertuang dalam RUK dan juga RPK. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pas? Itu Pas seperti ya? Fispon ya Bu Ari, Iya, yang betul. ini ya, Iya, seperti betul. Fispon ya. Ya, untuk analisa Ya, penyebab masalahnya tentang sebenarnya masalah. ya betul, tidak hanya untuk bentuk fishbone, bisa juga dengan pohon masalah ya. Mungkin Bapak Ibu lebih paham untuk masalah ini, begitu juga untuk alternatif pemecahan masalahnya. Bisa menggunakan USG dan lain-lain, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut nih. Cukup Bu Ari. Cukup ya. Mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu apa yang tadi saya jelaskan secara singkat, mungkin ya singkat padat, mudah-mudahan jelas juga. Bagaimana sih konsep manajemen program upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas? Ada yang bisa bantu? Halo? Ya, Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Bagaimana tadi konsepnya? Mungkin kita mulai dari P1 ya? perencanaan dulu. Ya betul, perencanaan, kemudian apa Pak Topo? Penggerak P2 itu P2 ya, penggerakan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Ya, betul. Ini untuk, udah habis waktunya nih. habisnya Untuk manajemen, untuk kesimpulannya belum sempat saya tulis, tapi intinya tadi yang disampaikan oleh Panggil juga apa Mas dari Pak Topo.